وأعظم من قالها من الخلق وأعلى من تحقق بها رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. Dan makhluk yang paling teragung di dalam mengucapkan kalimat ini dan mencapai hakikatnya yang tertinggi adalah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. خصه الله تعالى بتحقيق علمها وقال في القرآن فاعلم أنه لا إله إلا الله. Allah Ta'ala memberikan hakikat ilmu la ilaha illallah kepada Nabi Muhammad. Hingga Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad, fa'lam, wahai Muhammad ketahuilah bahwasanya la ilaha illallah, diajarkan saat itu oleh Allah Ta'ala. وتلقاها عنه الصحابة فهم أولى الأمة بالتحقق بها لأنهم أخذوها من لسان أعظم متحقق بها. Dan para sahabat Rasulullah, mereka talaqi langsung kalimat ini dari Nabi Muhammad yang merupakan pakar yang paling ahli di antara semua makhluk akan kalimat ini. Maka sehingga para sahabat yang bertalaqi dari sumbernya, mereka menjadi pakar-pakar yang paling mengerti di antara umat ini akan kalimat la ilaha illallah. والإمام أحمد في مسنده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عنده مجموعة من أصحابه فقال هل فيكم غيركم يعني من أهل الشرك واليهود قالوا لا فأمرهم أن يرفعوا أيديهم ويقولوا لا إله إلا الله فلقنهم إياها 3 مرات فلما قالوها قال إن الله قد غفر لكم. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnad beliau bahwasanya Nabi Muhammad sedang duduk bersama para sahabat. Kemudian Nabi bertanya, apakah ada di antara kalian orang-orang selain kelompoknya kita, selain kalian, yakni adakah di antara kalian orang non-muslim ataupun juga orang munafikin? Maka bilang, tidak ya Rasulullah, ini kita semua adalah orang-orang yang kepercayaanmu, orang-orang terdekat dengan Rasulullah. Maka Nabi pun berkata kepada mereka, mentalkinkan kalimat la ilaha illallah sebanyak 3 kali. Dan tiap kali mengucapkannya diikuti oleh para sahabat. Setelah 3 kali itu Nabi berkata, ketahuilah bahwasanya saat ini Allah telah memberikan ampunannya kepada kalian semua. في تبعيته والاقتداء به كما قالها لأصحابه وقالوها بعد نقولها كذلك. Dan dalam rangka mengikuti Nabi Muhammad dan menyambung dengan lisannya Nabi Muhammad dan juga menyambung dengan para sahabatnya Nabi Muhammad, maka kami akan melantunkan kalimat ini dan kita ikuti semuanya kalimat tersebut. ونرفع أيدينا ونقول لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله محمد رسول الله صلى الله عليه صلى الله وعلى عليه آله وعلى آله وصحبه وسلم وصحبه وسلم في كل لحظة أبدا في كل لحظة أبدا عدد خلقه عدد ورضا خلقه نفسه ورضا وزنة نفسه عرشه وزنة ومداد عرشه كلماته ومداد كلماته. اللهم حققنا بحقائقها يا الله واجعلنا berikan من خواص hakikat. أهلها واغفر لنا كما غفرت لهم. Jadikan kami sebagai orang-orang yang khusus dari ahlinya dan ampunkanlah kami sebagaimana Engkau ampunkan mereka. فأكثروا منها ما استطعتم. Perbanyak kalimat ini sebisa kalian. وجاءنا في الحديث قال من قال لا إله إلا الله الملك الحق المبين في كل يوم 100 مرة كانت له أمانة من الفقر وأنسا من وحشة القبر واستفتح بها باب الغنى واستقرع بها باب الجنة. Disebutkan di dalam riwayat, barang siapa yang mengucap la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, ditambahkan al-malikul haqqul mubin, la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, setiap hari 100 kali, maka kalimat itu menjadi penyebab orang tersebut memberikan keamanan
bagi orang tersebut dari segala keburukan, aman daripada kefakiran, dan juga diberikan ketentraman ketika dia dimakamkan dalam kuburannya, kedamaian dan pendampingan, dan juga dibukakan pintu kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditutup pintu kemelaratan. ذكر لنا مثال آخر قال المسلمون يقولون بسم الله عند أكلهم بهم يدخل المسجد عند لباسهم يقولون بسم الله. Permisalan yang lain, semua orang Islam dalam segala hal berucap bismillah dengan nama Allah. Semua berucap bismillah, mau makan, mau minum, yang mereka mengucapkan bismillah. فعامتهم معناه عندهم تعلق قلوبهم بهذا الإله وأن كل شيء قائم باسمه. Umumnya mereka bagi pemula ketika mengucapkannya adalah ta'alluq, keterkaitan batin mereka dengan nama Allah Subhanahu wa taala. المتوسطون مع هذا التعلق بالله عندهم تخلق بأن يتذوقوا معنى بسم الله فلا يفعلون شيئا ولا يقولون إلا وهم على قدم الطاعة لله تبارك وتعالى وطلب الرضوان والاتباع لنبيه صلى الله عليه وسلم. Adapun mereka orang-orang yang diberikan kedudukan tinggi di sisi Allah Ta'ala di dalam pengenalan kepada Allah saat mengucapkan basmalah ini, saat mengucapkan bismillah, bersama niat ta'alluq tersebut, keterkaitan batin akan kalimat ini kepada Allah Ta'ala, juga takhalluq, bersikap berakhlak, hingga mereka mencicipi cita rasa yang terkandung di dalam kalimat ini, merasapinya, hingga ketika mereka melakukannya itu, melakukan segala sesuatu yang mengandung ketaatan kepada Allah dan tidak melakukan hal-hal tersebut melainkan mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala dalam peneladanan terhadap Nabi Muhammad. فوق ذلك أرباب التحقق وهم الذين صح لهم معنى لا موجود إلا الله وأشرفوا على حقيقة لا مشهود إلا الله فهؤلاء إذا قالوا بسم الله فقد تعلقوا وتخلقوا وتحققوا. Dan di atas itu semua adalah ahli tahagguk yang mencapai hakikat dari kalimat ini. Dan mereka itu adalah orang-orang yang telah menyelami makna tidak ada keberadaan yang hakiki di alam semesta melainkan hanya Allah Ta'ala. Dan mereka adalah orang-orang yang akan terbit kepada tidak ada kesaksian melainkan hanya Allah yang kami saksikan. Niscaya mereka saat mengucapkan bismillah, maka mereka mencapai hakikat dari hubungannya kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam setiap pengucapannya. وفي إشارة إلى هذه الحقيقة قال سيدنا الخليل إبراهيم والذي هو يطعمني ويسقين هذا إذا قال بسم الله طعام أو سقيا إذ أن الله هو الذي يسقيه الله الذي هو يطعمني ويسقين فالخليل إبراهيم أهل التحقق. Dan di dalam makna hakikat ini diisyaratkan oleh dalam Al-Quran ucapan Al-Khalil Nabi Ibrahim yang berucap alladzi huwa yut'imuni wa yasqin, Allah yang memberikan saya makan dan memberikan saya minum. Beliau ketika mengucap bismillah saat makan dan minum, dia merasa Allah yang sedang ngasih saya makan, Allah yang sedang memberikan saya minum. Semua orang berucap bismillah tetapi derajatnya beda-beda. Ya ba'du an-nisa Baghdad li ba'du salihin له فيها كوية فكتب بسم الله فانكسرت الصين فجاءت بصينية أخرى كتب بسم الله فانكسرت فجاءت بثالثة قال اسمعي لو جيتي بصياني البصرة كان في البصرة لو جيتي بصياني البصرة كلها لانكسرت واحد بعد الثاني. أنا الآن في حال تحقق بسم الله قبيلة عند واحد ثاني هذا الحال. Itu ada seorang yang minta dituliskan sebuah ruqyah kepada orang soleh yang ada di Baghdad di sana, yang ada di Basrah sana di Irak, yang minta dituliskan sebuah tulisan Bismillah di sebuah wadah atau piring. Saat dituliskan itu Bismillah, baru ditulis Bismillah, tahu-tahu pecah lagi. Baru dibawa lagi piring dan wadah yang lain, ditulis lagi, pecah lagi.
Hingga akhirnya si orang soleh tersebut bilang, lebih baik kamu suruh orang lain yang ada di Basrah ini untuk menuliskannya. Kalau kamu bawakan saya semua piring, semua wadah yang ada di Basrah, semuanya bakalan pecah saat saya menulis Bismillah ini. Sebab dia saat menulisnya kelasnya udah beda, udah lain di dalam penghayatan makna yang ada di dalamnya. Dan di sini disebutkan contoh kalimat la ilaha illallah dan contoh basmalah. Dan juga silahkan ada juga zikir-zikir yang lain yang mana setiap kelas itu ketika mengucapkannya menyelami makna yang berbeda-beda yang lebih tinggi lagi.